Selamat pagi. Hari ini kita akan mulai sesi yang pertama dalam training DMM. Dan kemarin hanya introduksi yang saya bawa beberapa sesi untuk kasih tahu latar belakang di mana kami belajar disciple making movement atau pelipat gandan murid dengan cepat. Dan hari ini saya baru selesai lari pagi jam 6, masih basah keringat, tapi ingin sharing langsung sebelum ada banyak aktivitas hari ini. Dan harap saudara sudah ikutin semua yang diposting di Facebook dan bisa siap dengan frustrasi tinggi. Itu syarat kita belajar kemarin untuk belajar DMM, bahwa harus frustrasi, tidak puas dengan pola yang lama. Dan saya mau beritahu, waktu kami mulai training ini, ada 80 orang yang daftar dalam 2 hari yang kami batasi pendaftaran. Tapi kelihatan 1 hari dengan persiapan introduction dan semua untuk masuk sesi pertama hari ini, sekarang ada 1.250 orang yang mau daftar dan ikut. Jadi kami akan coba buka untuk semua. Tapi ada satu ayat yang mau fokus dengan sesi pertama yang mungkin pengaruhi caranya kita belajar dengan begitu banyak orang. Saya mau baca dari Yohanes pasal 6 ayat 43 sampai 45. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh siapa? Allah. Akan diajar oleh Allah." Di dalam training DMM ini, Jim Yost bukan gurunya, tapi Allah adalah guru kita. Dan saya ingin saudara pasang telinga rohani untuk mendengar suara Tuhan. Bisa di dalam sesi sesuatu yang didengar atau dilihat dari saya, bisa dalam satu video klip yang lucu-lucu yang saya taruh untuk dinonton seperti kemarin. Bisa lewat diskusi dengan teman bahannya atau doa bersama. Pasang telinga rohani untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam training ini. Satu kali saya ada di dalam komsel dengan anak-anak jalanan. Dan ada satu adik di samping saya, dia sudah cium lem Aibon dari umur 8 tahun. Sekarang dia mungkin 16 tahun. Dan otaknya sudah terbakar. Dan waktu kami bahas firman, susah untuk dia partisipasi. Tapi satu saat, tiba-tiba waktu kami bahas satu ayat, dia memberi penjelasan tentang ayat itu dengan aplikasi yang sangat luar biasa. Dan Roh Kudus bicara kepada saya. Saya ditegur oleh Tuhan melalui anak jalanan. Jadi Tuhan bisa pakai siapapun untuk bicara kepada saudara di dalam training ini. Dan ini pentingnya harus ada interaksi. Jadi saya ingin ajak setiap peserta ambil 2 orang lain yang ada dalam training ini, yang ikut, yang kamu bisa setiap sesi saya minta diskusi, angkat telepon, bicara dengan mereka. Atau Zoom di internet, atau mengenai tetangga, atau orang di dalam rumah sama. Kamu menonton sama-sama. Stop nonton dan diskusi dengan 2-3 orang. Paling lebih baik 3 orang diskusi apa yang saya minta. Sesudah diskusi kembali nonton lagi. Karena ini sangat interaktif. Kita mau menemukan kebenaran bersama. Bukan saya yang ajarin kebenaran. Dan ada hari ini kita mulai yang sesi ini dengan Matius pasal 22. Matius 22 ayat 34 sampai 40, ayat-ayat yang terkenal tentang perintah yang agung atau perintah besar.
Dan saya mulai baca dari 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dari seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencoba Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepada dia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukuman yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi setiap kali kita baca firman, kita mau bawa diri ke dalam firman itu. Merasakan dampaknya yang terjadi dalam orang-orang 2000 tahun yang lalu. Jadi kita bawa diri ke dalam cerita ini. Ada kelompok-kelompok apa? Ada kelompok Saduki, ada kelompok Farisi. Dan oknum yang berikut, Yesus. Apa terjadi? Oh, orang Farisi lihat bahwa orang Saduki sudah dibungkamkan oleh Yesus. Jadi coba melihat dalam pikiranmu gambaran ini. Yesus bungkamkan, diam. Dan semua orang Saduki diam, tidak bisa bicara. Orang Farisi melihat bahwa orang Saduki didiamkan oleh Yesus. Dan harus tahu orang Farisi dan orang Saduki, mereka bersaing. Mereka seperti Manchester United dan Liverpool, atau Persija dan Persipura. Mereka selalu lawan satu dengan yang lain. Dan mereka lihat, oh Saduki kalah, ini giliran kami. Jadi Farisi mau coba Yesus. Dan mungkin ada satu Farisi muda yang didorong, hei kamu masuk, coba Yesus dengan pertanyaan licik. Dan sambil dia menuju kepada Yesus, ahli Taurat muda ini, dia pikir-pikir apa yang saya harus tanya. Dan dia, saya tahu, saya akan tangkap Yesus. Dan dia tanya, Yesus, apa hukuman yang nomor satu, hukuman pertama dan utama? Dia bangga, saya sudah dapat Yesus. Tapi Yesus jawab, dan saudara, kalau saudara dan saya ada dalam situasi di mana orang mau pakai kelicikan, pertanyaan yang licik untuk tangkap kita, apa respons kita? Selalu kita mau lari dari situasi seperti itu. Tapi Yesus tidak lari. Yesus pakai setiap kesempatan untuk mengajarkan kebenaran. Dan walaupun suasana di situasi ini tidak mendukung, Yesus jawab perintah yang besar. Nomor satu adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Apa artinya itu? Apa artinya mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi? Saat ini saya mau saudara stop video ini dan diskusi. Apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi? Dan kasih contoh yang konkret. Kelihatan seperti apa. Dan sesudah diskusi, kita kembali dan bahas lebih lagi. Terima kasih. Sekarang kita mau teruskan dengan apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Yang perintah besar yang Yesus berikan kepada ahli Taurat, yang tanya dia apa perintah yang utama. Dan mungkin diskusi yang saudara buat dengan teman-teman lain, bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Selalu ada yang bilang, oh ya dengan semuanya hati, dengan semua pikiran, Tuhan bisa kuasai pikiran saya, dengan semua jiwa, saya selalu renungkan firman, mau bangun pagi, pikir Tuhan. Itu semua baik, tapi sedikit abstrak. Kalau kita kembali, dan mungkin ini ada dalam semua diskusi dan jawabanmu, sebetulnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi artinya mengasihi dia dengan segalanya.
setiap waktu, di setiap tempat. Tidak ada dibagi-bagi. Mengasihi Tuhan bukan 1-2 jam hari Minggu, tapi 24 jam 7 hari seminggu. Kita mengasihi, menunjukkan kasih kepada Tuhan. Sangat praktis. Jadi waktu belanja di pasar, menunjukkan kasih kepada Tuhan dengan cara belanja, supaya orang tidak dirugikan dan kamu untung. Menunjukkan kasih kepada Tuhan di sekolah dengan tunduk kepada guru dan dosen. Menunjukkan kasih kepada Tuhan di tempat kantor. Menunjukkan kasih kepada Tuhan di kebun. Menunjukkan kasih kepada Tuhan di rumah. Menunjukkan kasih kepada Tuhan di lapangan bola. Dengan cara main bola. Membuat saudara beda daripada pemain bola yang lain. Menunjukkan kasih kepada Tuhan di belakang setir motor atau mobil. Banyak orang ikut ibadah, memuji Tuhan, angkat tangan, nyanyi-nyanyi. Tetapi sesudah ibadah di belakang setir, kasih kepada Tuhan hilang. Dan mereka potong orang di jalan. Kasih kepada Tuhan harus nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi Yesus kutip, waktu dia berikan jawaban di Matius 22 kepada ahli Taurat ini, dia kutip dari perjanjian lama. Jadi untuk mengerti maksud Tuhan Yesus dengan perintah besar ini, kita harus kembali kepada sumbernya di Ulangan pasal 6, di mana Yesus kutip. Ulangan pasal 6, ayat 1-9, tapi mungkin sekarang kita hanya baca ayat 4-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang di perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi di sini kita lihat Yesus kutip dari Ulangan 6, di mana orang Ibrani bilang kasih kepada Tuhan tidak abstrak, tapi sangat membumi, sangat praktis. Orang Ibrani bukan orang tinggi teologi, mereka sangat praktis semua yang mereka percaya, termasuk kasih kepada Allah. Harus nyata dalam hidup sehari-hari. Jadi saya mau saudara ambil waktu sekarang dan melihat khususnya ayat 7, 8, dan 9. 4 cara yang mereka bilang kalau mau tunjukkan kasih kepada Allah harus dengan cara ini. Dan ada ada bahan yang dibagi di Facebook ini, di mana bisa isi di rumah, jawab ayat 7, ayat 8, ayat 9. 4 hal yang mereka bilang ini dibuat praktis untuk menunjukkan kasih kepada Allah. Apa artinya? Baca, tulis kata-kata dari Alkitab dan mulai diskusi, pikirkan, renungkan apa artinya waktu itu dan apa penerapannya sekarang di dalam hidup kita di Papua tahun 2020 ini. Dan sesudah direnungkan, kita kembali dan membahas lagi. Terima kasih. Oke, sekarang kita mau teruskan dari Ulangan pasal 6 ayat 7, 8, 9. Yang pertama, 4 hal yang kita bisa tunjukkan kasih kepada Tuhan. Bicara tentang Tuhan di mana-mana. Ayat 7. Waktu masuk rumah, waktu keluar rumah. Waktu tidur, waktu bangun. Setiap waktu bicara tentang Tuhan dan kebenaran tentang Tuhan.
bicara tentang Tuhan kepada anak-anakmu. Ini ayat yang selalu kami kutip waktu ada pemberkatan anak, penyerahan anak di gereja. Selalu tanya orang tua, apakah kamu siap bicara tentang Tuhan kepada anak-anakmu, didik dia dalam takut akan Tuhan. Ya, kami setuju. Tapi ayat ini lebih dalam daripada itu. Apakah saudara bicara tentang Tuhan kepada anak-anakmu, kepada anak-anak rohanimu, kepada semua orang yang ada di sekitarmu sepanjang hari? Apakah mereka dengar saudara bicara tentang hal-hal rohani, hal-hal tentang Tuhan? Atau pembicaraanmu selalu penuh dengan hal-hal politik, hal-hal ekonomi, hal-hal sosial budaya, hal-hal olahraga, siapa menang hari ini? Cuaca akan panas hari ini atau tidak? Akan ada hujan? Apakah rupiah menguat hari ini? Apakah COVID berapa kasus baru hari ini? Apa yang kita dikenal dalam pembicaraan? Apakah kami dikenal sebagai orang yang suka bicara tentang Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan bicara tentang Tuhan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Waktu saya tunangan dengan Ma'am, mau nikah, kami ada teman-teman, mungkin keluarga juga yang rasa ini cepat, kami mau nikah cepat dan pergi misi. Tapi ada yang usul, hey harus uji cinta ini, dari Tuhan atau tidak. Oke, saya akan pergi kuliah 1 semester di tempat jauh di bagian Amerika yang lain. Dan beberapa bulan saya pergi terpisah dari Ma'am. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Waktu saya di tempat jauh, setiap hari di asrama laki-laki, saya angkat telepon, harus bicara dengan dia, karena saya harus dengar suara dia. Karena saya mengasihi dia, saya harus dengar suara dia, dan juga saya harus bicara tentang dia. Kepada semua orang yang ada di sekitar saya. Semua anak-anak di asrama, tiap hari mereka dengar saya bicara tentang calon istri ini. Pagi sampai malam. Karena waktu kita mengasihi seseorang, kita tidak bisa stop bicara tentang dia. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya akan bicara tentang dia di mana-mana. Kedua, di dahi ayat 8. Apa yang ditaruh di dahi? Sebetulnya mereka ukir kotak dari kayu dan mereka taruh ayat-ayat firman seperti ayat ini dari Ulangan, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Mereka taruh ayat di dalam kotak ini dan ini diikat di dahi. Nah, kalau sesuatu diikat di dahi, siapa bisa melihat? Bukan saya, tapi orang lain melihat dahi saya. Jadi, kadang-kadang orang pikir, oh, ini artinya firman harus mewarnai semua akal budi. Itu baik, tapi terlalu abstrak, terlalu tinggi teologi. Ini artinya ayat di sini yang dilihat oleh orang lain, identitas saya kelihatan kepada orang lain. Semua orang lain akan tahu, saya orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tidak ada orang Kristen rahasia. Waktu saya ke negara komunis dan seperti China, di mana gereja dilarang kumpul di muka umum. Jadi kadang-kadang saya pakai istilah gereja di bawah tanah, gereja rahasia. Oh, mereka marah. Mereka bilang, Jim, kami bukan gereja di bawah tanah, kami gereja di atas tanah. Kami sangat kelihatan. Kami tidak rahasiakan, tidak sembunyikan iman kami. Kalau saya mengasihi Tuhan, akan jelas kepada semua orang bahwa saya identitas orang percaya. Yang ketiga, sesuatu diikat di tangan. Artinya apa? Ada yang bilang, oh Jim, itu artinya semua pekerjaan harus diwarnai dengan firman di tangan. Ya, itu baik, tapi mungkin terlalu abstrak juga. Karena mereka bikin kotak itu, mereka ukir kotak, taruh ayat, dan mereka taruh di sini. Kalau sesuatu di sini, gampang dilihat. Kalau saya tanya, saudara, jam berapa sekarang? Mungkin beberapa kami yang masih tua pakai arloji jam tangan dan melihatnya. Sesuatu di tangan kita bisa lihat ulang-ulang mengingatkan diri tentang sesuatu. Jadi ayat yang diikat di tangan
mengingatkan diri tentang siapa saya di dalam Tuhan. Apa identitas, gambar diri saya di dalam Tuhan. Dan kalau saya mengasihi Tuhan, saya akan selalu ingatkan diri sendiri, siapa saya di dalam Tuhan. Karena trik iblis untuk menjatuhkan banyak orang percaya adalah buat mereka lupa siapa mereka di dalam Tuhan. Kalau mereka lupa siapa di dalam Tuhan, saya gampang jatuh. Dan yang ketiga, kalau saya mengasihi Tuhan, saya akan tulis sesuatu di pintu masuk rumah, di gerbang masuk rumah. Nah, 1, 2, dan 3, ayat 7 dan 8, mereka bicara mengenai individual, mengasihi Tuhan secara individual. Ini yang terakhir mengenai komunitas, keluarga. Kami akan dikenal sebagai keluarga atau komunitas yang mengasihi Tuhan, bukan hanya pribadi. Orang bisa tahu dari jalan. Contoh, waktu kami mulai sekolah minggu, pelayanan anak-anak di Hawaii sini. Banyak anak-anak dari Koramil, Betian Koramil datang ikut pelayanan. Dan mereka gambar-gambar, lukis-lukis ayat-ayat firman Tuhan. Dan bawa pulang ke rumah dan mereka tempel di rumah. Karena mereka bangga pekerjaan ini. Tapi mereka tidak tempel di dinding di dalam rumah. Mereka tempel di tembok di luar rumah. Di tampak depan yang muka dengan jalan di depan rumah. Jadi kalau jalan kaki di asrama Koramil, di Betian itu, bisa tahu anak-anak dari pelayanan kami. Karena tampak rumah, tembok besar di depan full dengan gambar-gambar Alkitab dari Pokem. Karena mereka bangga, mereka mau semua orang yang lewat di jalan tahu, kami anak yang dari pelayanan di Pokem. Itu, kalau kami masuk rumah ini, akan tahu ini keluarga atau komunitas yang berfungsi dengan aturan main yang berbeda. Tidak seperti keluarga-keluarga yang lain. Mereka mengasihi Tuhan dan itu mewarnai semuanya. Masuk dalam rumah ini akan ketemu Tuhan, hadirat Tuhan ada di sini. Ini 4 hal praktis. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan. Nah, Yohanes 14, 15 mengatakan kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Mengasihi Tuhan, ikut perintah, taat. Seperti koin yang ada 2 bagian. Tidak bisa dibelah, tidak bisa dibagi 2. 1 koin dengan 2 bagian. Mengasihi, ikut perintah, mentaati. Tidak bisa dipisahkan. Jadi mengasihi Tuhan bukan abstrak dengan banyak emosional di dalam ibadah dengan musik. Mengasihi Tuhan adalah ikut perintahnya, tunjukkan kasih. Juga Yohanes 15 ayat 10. Kalau kamu mengikuti semua perintahku, turuti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Wow. Kadang-kadang orang percaya, mungkin saudara pernah ketemu orang yang keserahkan hidup kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh, tapi akhirnya tinggalkan semua, mundur. Sering kita bilang, oh itu karena kurang pemuridan. Bukan kurang pemuridan, kurang ketaatan. Karena Yohanes 15 ayat 10 bilang, kalau kami turuti perintah, taat, kami akan tinggal di dalam kasih-Nya. Banyak orang bilang Jim, saya setuju dengan ajaran dia, memang ini sangat alkitabiah, hanya kami tidak bisa buat. Saya jawab, bukan tidak bisa buat, tidak mau buat. Karena kalau ini di dalam Alkitab, pasti bisa. Dan sekarang ada beberapa pertanyaan. Saya mau saudara baca dan jawab sebelum kita teruskan. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip ini dari Ulangan 6. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk dalam praktis. Bagaimana buat pernyataan Shema namanya. Karena Ulangan 6 ini ayat 1 sampai 9 ini bagian yang dikenal oleh orang Ibrani sebagai bagian Shema. Shema dalam bahasa Ibrani mendengar dan melakukan. Shema, mendengar dan melakukan. Orang Ibrani bilang yang membedakan kami dari semua orang lain, suku bangsa lain di muka bumi ini adalah kami mendengar dari Allah yang hidup dan kami melakukan apa yang Dia minta. Shema, mendengar dan melakukan. Bagaimana kami bisa
menyatakan Shema kepada orang di sekitar kita, alamiah, natural setiap hari. Ini bukan kesaksian yang kita hafal dari buku 4 hukum rohani atau kesaksian orang lain. Tidak. Ini natural dari kami, di mana kami bisa bicara tentang Tuhan. Di mana kami pergi, bicara tentang hal rohani. Supaya orang yang dengar, mereka tahu kami orang yang punya hubungan dengan Allah yang hidup. Kami dengar dari Dia, dan kami lakukan pesannya. Pernyataan Shema. Saya mau kasih contoh-contoh supaya saudara bisa mulai pikirkan dan membuat sendiri. Pernyataan Shema bisa tentang tujuan hidup, bisa tentang pekerjaanmu. Karena waktu kita ketemu orang, selalu dia tanya, apa yang kamu lakukan, pekerjaanmu apa? Apakah bisa jawab dengan unsur rohani di dalam? Kenapa saudara ada di kota ini? Kenapa datang kuliah di tempat ini? Banyak pertanyaan selalu ada pikiran orang. Bagaimana kita jawab dengan unsur rohani? Jadi tentang tujuan hidup atau apa yang kamu lakukan sekarang. Ada satu yang saya selalu bilang, di mana saya ada, di Indonesia atau di luar Indonesia. Karena semua tahu di sini, di Pokem, di kompleks kami tampung anak-anak. 20 tahun lalu waktu kami pindah sini, kami selalu tampung anak-anak di rumah. Anak-anak yang terlantar kadang-kadang, anak-anak yang bermasalah, tidak sempurna, mereka punya masalah, tapi mereka datang dan belajar hidup yang baru bersama dengan kami. Bisa 10-20 anak, laki-laki perempuan umur 8 sampai 18, dan itu kami buat sebagai jemaat perdana sebetulnya. Jadi orang tanya, Jim buat apa di Papua? Ini jawaban. Saya dan istri ambil anak-anak yang bermasalah dari luar dan tampung di rumah supaya mereka menemukan bahwa mereka diciptakan dalam gambar Allah dengan harapan dan warisan masa depan. Saya ulang. Saya dan istri ambil anak-anak bermasalah, taruh di rumah bersama kami supaya mereka belajar, mereka menemukan bahwa mereka diciptakan dalam gambar Allah dengan harapan dan warisan masa depan. Berapa kebenaran yang didengar dalam pernyataan itu? Mungkin ada beberapa yang saudara dengar. Kami punya belas kasihan untuk anak-anak yang terlantar, anak-anak yang bermasalah. Kami percaya bahwa pemulihan hidup mereka dapat dari gambar diri yang baru di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berikan warisan masa depan yang cerah bagi mereka. Jadi dengan sengaja saya karang satu kalimat yang ada kebenaran-kebenaran di dalam. Yang akan buat orang tanya, kenapa kamu bicara seperti itu? Saya mau tarik perhatian, saya mau mereka penasaran untuk mendengar lagi mengenai siapa yang berikan harapan itu kepada saya. Contoh di sini di Papua, ibu-ibu pergi ke pasar dan ada ibu Bugis yang jual papaya, dan waktu mau belanja, oh ibu, papaya ibu lebih besar daripada papaya ibu-ibu yang lain. Alhamdulillah, Allah sudah memberkati tanah di mana ibu berkebun. Allah baik ya untuk kasih buah besar. Dia dengar itu, dia pikir, Allah buat apa dengan tanah di kebun saya? Bukan dia tidak mengerti, tapi kami mau bicara tentang Tuhan. Tuhan punya bagian di dalam kebun dia. Mahasiswa masuk kuliah di Unjen. Dan waktu mereka masuk ruang kuliah, mereka bicara dengan teman-teman. Wow, dosen ini sangat sulit dimengerti. Tapi saya selalu berdoa kepada Allah supaya dia berikan kami kemampuan untuk mendengar dan mengerti dan tahu pada akhir setiap jam kuliah, kita semua sudah tangkap pesan dari dosen. Allah baik ya. Bukti bahwa Allah ada di dalam ruang kuliah bersama kami. Ada juga mau naik taksi. Saya naik taksi, saya bilang sopir, Pak, saya selalu berdoa waktu saya naik taksi, kendaraan umum apapun. Saya berdoa supaya Allah membawa kami selamat sampai ke tempat tujuan. Tidak ada celaka. Saya selalu berdoa dan saya berdoa untuk Bapak hari ini.
Dan tahukah, saya belum pernah dalam celaka mobil waktu naik taksi. Dan waktu saya turun mau bayar, selalu dia bilang, wow, bisa naik lagi besok supaya ada perlindungan dari atas. Saya hanya mau dia tahu Tuhan ada bersama kami di dalam taksi. Eh, mau lari pagi. Saya selalu lari pagi waktu ketemu orang di jalan. Wow, ini hari yang baik yang Tuhan ciptakan, yang indah, dan saya masih syukur saya punya nafas. Singkat, jelas, dan kadang-kadang orang lihat saya dan mereka tanya, kenapa dia begitu syukur dia masih bisa nafas? Saya mau mereka tahu saya bersyukur dapat satu hari lagi dari Tuhan. Saya ke Borobudur, department store, dan mau beli baju. Saya lihat adik yang layani customer, saya bilang, hey adik, bagaimana bisnis sekarang? Banyak orang belanja supaya kamu tetap bisa kerja? Dia jawab, oh tidak pak, slow, tidak ada orang datang, saya akan di PHK. Oh adik, saya akan berdoa supaya Allah membawa banyak orang di sini untuk belanja dan kamu tetap bisa kerja. Dia lihat saya, Bapak mau berdoa? Ya, bagaimana sekarang? Kalau tidak ada orang, saya akan berdoa untuk dia di situ. Kalau ada orang lain, saya bilang dia, hey, layani customer yang lain. Saya akan pulang ke rumah berdoa dan besok saya kembali lagi lihat apa lebih baik atau tidak. Saya mau dia tahu bahwa saya percaya Tuhan ada bersama kami dalam setiap aspek kehidupan ini. Saya pernah ke tempat pizza di PTC di Papua beberapa tahun lalu. Tempat pizza pertama dibuka di Papua. Sebelum itu tidak ada Pizza Hut, tidak ada yang lain. Orang Papua tidak tahu pizza waktu itu. Jadi waktu baru buka, saya ke tempat itu minggu ketiga mungkin. Saya masuk, tidak ada orang. Tidak ada yang makan karena Papua tidak tahu pizza waktu itu. Dan ada 2 koki dan 3 anak yang layani customer di depan. Saya tanya, hey adik-adik, kalian sudah lama di Papua? Oh tidak pak, kami baru datang dari Jakarta, didatangkan dari Jakarta untuk kerja di sini minggu lalu. Oh, dan saya tanya, kamu tetap kerja di sini? Ya, kami akan kerja di sini. Dan mereka tanya, Bapak buat apa? Oh, saya dan istri ambil anak-anak bermasalah tahu di rumah supaya mereka menemukan bahwa mereka diciptakan dalam gambar Allah dengan harapan dan warisan masa depan. Karena saya tahu 3 adik ini dari Jakarta, saya coba pakai istilah yang mereka bisa cerna Allah. Dan mereka tiga-tiga respons, dan satu beranikan diri, Bapak ini pertama kali saya dengar Bapak orang bicara seperti Bapak. Boleh saya tahu kenapa? Dan saya bilang dia ini karena hidup saya dirubah oleh Allah yang saya kenal pribadi. Dan dia minta bagaimana saya bisa belajar, bisa tahu siapa dia. Saya tidak akan tahu adik itu sudah siap dari Tuhan kalau saya tidak buka conversation, pembicaraan tentang Tuhan. Yang terakhir, saya naik pesawat dari Jakarta ke San Francisco, tukar pesawat di Tokyo. Waktu saya duduk, saya capek mau tidur, tapi Tuhan bilang, Jim harus bicara dengan orang di sampingmu. Oke, saya akan taat. Tapi saya harap dia juga capek dan kami dua-dua bisa tidur cepat. Saya tanya, Pak, dari mana? Oh, saya di Filipina buat bisnis mau pulang ke Amerika. Bapak dari mana? Oh, saya dari Indonesia, dari Papua. Buat apa di sana? Oh, saya dan istri ambil anak-anak bermasalah, taruh di rumah supaya mereka menemukan bahwa mereka diciptakan dalam gambar Allah dengan harapan dan warisan masa depan. Tiba-tiba dia buka seluruh hidup kepada saya. Dia bilang, ya dulu waktu saya muda, saya ketagihan narkoba. Tapi saya dapat istri, dapat anak, saya stop narkoba. Tapi sekarang saya pengusaha yang cukup sukses dan saya pakai narkoba lagi. Apakah Bapak bisa bantu saya? Saya juga orang bermasalah. Dan berjam-jam di udara, saya dapat melayani dia. Saya tidak akan tahu dia siap dari Tuhan kalau saya tidak buka pembicaraan dengan syema, dengan pernyataan tentang Tuhan. Kita harus belajar bicara tentang Tuhan. Sekarang waktumu. Saya mau berdoa dan Tuhan tolong semua yang ikut training ini supaya mereka dapat ilham dari surga. Mereka dapat urapan untuk menuliskan 1-2 kalimat setiap orang yang menyatakan bahwa mereka punya hubungan dengan Allah yang hidup. Dan mereka dengar dan taat apa yang Tuhan minta dari mereka. Dalam nama Yesus. Amin.
Jadi sekarang saudara ambil waktu, tulis 1, 2, 3 beberapa pernyataan Shema. Dan kita akan kembali lagi. Sekarang kita mau akhiri sesi pertama mengenai kasih dan ketaatan. Dan sudah ada tugas yang dibuat sebelum nonton yang terakhir ini. Sudah tulis pernyataan Shema 1-2 kalimat. Lebih baik 1 kalimat, jangan terlalu panjang. Yang menyatakan bahwa saudara punya hubungan dengan Allah yang hidup. Sudah mendengar dari dia dan selalu melakukan pesannya. Ada orang bilang, Jim, saya perlu lebih banyak waktu. 1 kalimat tidak bisa. Saya harus 1 jam. Tidak ada 1 jam. Hanya punya waktu singkat di jalan, di pasar, di tempat waktu jalan kaki mau cari keringat sedikit dalam COVID ini. Bisa ketemu orang dan mungkin bisa 1-2 kalimat. Tidak bisa panjang. Nyatakan bahwa kamu beda dengan orang lain. Ini bukan untuk meyakinkan mereka untuk bertobat langsung di tempat. Ini hanya untuk menyatakan kamu orang berbeda, punya hubungan dengan Allah yang hidup. Pernyataan Shema. Sudah dibagi dalam kelompok kecil, ada kelompok diskusi yang kita bentuk sekarang. Sudah dibagi dengan orang lain dan mungkin dapat inspirasi dari orang lain. Mungkin ada di antara kelompokmu yang susah buat, tapi kamu bantu dia supaya setiap orang dalam kelompokmu sudah ada pernyataan Shema. Paling sedikit 1, 2, 3, lebih baik 10. Saya harap semua bisa bikin 10. Bisa di kondisi umum waktu ketemu orang di pasar atau di pinggir jalan atau mungkin mau belanja sedikit untuk keperluan hari ini di toko. Mudah-mudahan bisa bicara tentang Tuhan. Dan ada ayat-ayat yang kita belajar, 8 ayat mengenai hasil dan dampak kalau kita taat dan kalau tidak taat. Kadang-kadang kita tidak mengerti betapa penting ketaatan. Seperti Kisah Para Rasul 5 ayat 32 itu yang sudah belajar. Bagaimana terima Roh Kudus. Selalu orang pikir, cara terima Roh Kudus harus maju ke depan. Ada hamba Tuhan tumpangan tangan dan doakan kamu dan kamu dapat kepenuhan Roh Kudus. Tapi ayat ini bilang Roh Kudus diberikan kepada mereka yang taat. Ketaatan adalah suatu syarat untuk terima Roh Kudus. Ada banyak hal tentang ketaatan yang kita tidak selalu sadar. Saya harap sudah saudara tangkap lewat PR ini. Dan juga yang terakhir, perumpamaan dari Matius 25 tentang siapa yang diterima dalam kerajaan surga. Raja akan terima siapa? Dan Yesus jawab, waktu lihat aku telanjang, waktu lihat aku lapar, waktu lihat aku sakit datang kunjungi, waktu lihat aku di tahanan datang besuk. Dan mereka tanya, kapan kami lihat Yesus lapar atau telanjang atau sakit atau di tahanan? Dan ayat 40 Yesus bilang, pada saatnya kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu juga melakukan terhadap saya. Yesus samakan diri dengan mereka. Dan itu seperti ketaatan untuk turun tangan dan buat sesuatu jauh lebih penting daripada omong banyak. Omong sedikit, melakukan banyak. Terlalu sering kita tahu banyak, tapi kita hanya melakukan sedikit. Ini mau balikan. Tahu sedikit dan melakukan cepat. Taat cepat. Dan ketaatan ini atau mengenai Shema. Kadang-kadang orang sungkan. Dan James, saya bukan orang berani. Saya bukan orang yang gaul. Susah untuk saya keluar bagi Shema dengan orang lain. Itu bukan sifatnya. Jangan pikir ada yang lebih gampang, orang lebih mudah bagi mereka dan orang lain lebih sulit. Karena ini isu ketaatan. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya akan bicara tentang Dia. Dan ini tidak harus pintar bicara, hanya pintar mencerminkan Yesus kepada orang lain. Kita mau belajar taat, walaupun emosional tidak ada. Ini kita tidak tunggu emosi, kita tunggu ketaatan. Di dalam pelayanan rehabilitasi dengan anak-anak bermasalah, ketagihan narkoba, ada 2 filsafat.
Ada filsafat satu yang bilang kalau kamu rubah pola pikir, akhirnya pola hidup, tindakan hidup akan atau kelakuan akan berubah. Tapi kadang-kadang pola pikir, apa yang dia percaya tentang diri berubah tapi tetap kelakuan buruk. Ada filsafat lain yang bilang kalau kamu rubah kelakuan, itu akan rubah pola pikir tentang diri sendiri. Dan itu juga benar, sebetulnya dua-dua. Dan sangat penting mulai melakukan sesuatu. Dan waktu kita melakukan, itu akan merubah pikir dan hati. Just do it. Seperti Nike sudah curi itu dari gereja. Just do it. Hanya lakukan. Dan Yesus yang punya Shema yang paling kuat. Ya, kalau saya tanya siapa di sejarah dunia ini punya Shema, pernyataan Shema paling kuat, itu Tuhan Yesus. Karena di mana dia pergi, dia bicara tentang Allah. Dia lihat petani, dia cerita tentang petani dan ada unsur rohani di dalam. Dia lihat nelayan, dia mulai cerita tentang nelayan tangkap ikan dan ada nilai kerajaan surga di dalam. Yesus selalu bicara alamiah, natural, dan ada unsur rohani di dalam. Itu yang kita mau belajar sekarang. Bicara natural, alamiah tentang hal-hal rohani. Supaya orang melihat kita sebagai orang yang punya hubungan dengan Allah yang hidup. Kita tidak mau mereka pikir, oh ini orang rohani, ini orang gerejawi, ini orang agamawi. Tidak. Kami mau mereka sadar kami orang yang punya hubungan dengan Allah yang hidup. Banyak orang di bumi ini percaya Allah ada. Tapi kebanyakan di antara mereka tidak percaya Allah yang dekat. Dia Allah Akbar, dia Allah yang jauh, tapi dia bukan Allah yang maha dekat. Yang ada bersama kami dalam pergumulan hidup dan di dalam COVID-19 ini dia sangat dekat dengan kami. Itu yang kami mau nyatakan, Allah dekat dengan kami. Jadi saya mau ajak saudara PR ini, sebelum kita mulai sesi kedua, semua peserta harus membagi Shema 5 kali. Cari waktu ke toko, ke pinggir jalan, ke tempat bensin, pom bensin, bicara dengan orang yang isi bensin. Kasih pernyataan Shema, satu kalimat, ngomong dengan dia dan bawa Tuhan di dalam pernyataan itu. Katakan bahwa Tuhan baik dalam hidupmu. Dan apa respons yang kami mau dapat? Itu tergantung. Itu di dalam tangan Tuhan. Kita hanya bertanggung jawab bicara tentang Tuhan. Dan Tuhan yang akan bertanggung jawab respons dari mereka. Kita harus berani bicara supaya ini menjadi sesuatu yang natural, alamiah. Ada yang bilang saya, Jim, saya selalu bisa bicara tentang Tuhan. Saya tidak harus tulis. Saya tidak harus hafal. Saya mau saudara tulis dan hafal dan mulai pakai di luar. Karena kita semua orang yang harus latih. Ini tidak semua yang bisa inspirasi di saatnya di tempat. Jarang ada orang seperti itu. Kita semua mulai dengan hal kecil dan bangun kepercayaan diri bahwa kami bisa bicara tentang Tuhan. Dan habis semua ini ada video klip sedikit lucu yang saya mau saudara nonton tentang anak yang main bola basket. Yang dia belajar waktu kecil dari bapaknya melatih dia sampai dia jadi jago. Tapi dia bilang ini karena latihan saya bisa seperti ini. Tapi sekarang saya mau berdoa untuk saudara tentang tugas membagi Shema 5 kali. Di luar dan bagi dengan kelompokmu apa yang saudara dapat dari membagi Shema dengan orang lain. Orang yang kamu tidak tahu. Orang mungkin yang agama lain. Mungkin ada dengan Ramadan mulai besok kamu mau kasih selamat mulai buka bulan suci kepada mereka. Apa saja yang saudara mau bicara yang bawa Tuhan ke dalam conversation. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa untuk semua peserta. Memberi kepada mereka keberanian supernatural dari surga untuk bicara tentang hubungan mereka bersamamu. Buka tempat, buka orang, hati orang yang mereka akan hadapi, mereka akan ketemu waktu mereka keluar. Berikan mereka kesempatan untuk share, baik lewat Facebook, lewat internet, dengan pribadi di jalan atau di toko. Tuhan buka kesempatan untuk semua membagi Shema
Dan urapi mereka setiap kata, biar ini kata dari surga yang mereka sampaikan dengan kuasa Roh Kudus di belakang setiap kata, yang mampu membukakan hati semua yang mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.